manusia adalah Nabi Muhammad. Masih adik-adik ini Nabi Muhammad. Sing sapa wonge krungu asmane Kanjeng Nabi Muhammad disebut kok ra gelem ngucapke rupa rahmat kanthi sanjungan sallu ala Muhammad atawi Allahumma sholli alaihi atau sallu alaihi, maka orang itu termasuk orang yang paling medit, Pak. Paling masin. Jadi Jawa paling cakil. Paling umat. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya, siapa di muka bumi ini manusia yang paling masin? Ternyata Rasulullah menerangkannya, orang yang apabila disebutkan namanya, namaku dia tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, robo rahmat, sanjungan untuk beliau, maka dia adalah orang yang masin. Nanti akan kita lihat saudara-saudara saya di Goh ini orang-orang masin atau orang-orang dermawan, kita lihat nanti. Senes dermawan ya. Itu dalilnya mana Pak? Ini kita mulai kajiannya Pak. Mohon izin Pak Kades. Ini karena berkejar dengan waktu. Sekarang sudah jam 9 kurang 15 menit. Kita harus bikin kontrak perjanjian dulu. Kira-kira mau sampai jam berapa? Tenang nih. Mas Hasan mau sampai jam berapa? Pak Nur ini katanya sudah populer. Kalau suruh ngomong lama. Bahkan katanya kalau khutbah pun lama. Malah ada yang pernah mengukur katanya khutbah Jumat sampai 40 menit. Saya pastikan kalau khutbah Jumat itu 40 menit, jamaah pasti sudah tertidur Pak. Berarti dia tukang fitnah. Tapi saya juga mencoba membandingkan rasa-rasanya. Kalaupun saya khutbah itu lama, kalau dibandingkan dengan orang duduk main gaplek, kayaknya tidak lebih lama khutbah saya. Leres Mas? Kalaupun katanya ceramah saya itu lama, insya Allah tidak lebih lama dibandingkan mereka yang bermain bola. Oten sih main gaplek setengah jam Pak? Ya ada. Oten sih main gaplek 60 menit Bu. Orang berangkat dari habis isya, ibunya ditinggal, balik-balik menjelang subuh. Kadang-kadang bar subuh nembe balik malah 5 menit pun sampai. Ramangkat mergo ngantuk semalam-malaman main. Itu kalau di tempat saya Pak. Cuman ketika dia saya tanya, rupanya dia orang pindahan dari Guru. Ya nggak bener. Kayak orang ngantuk loh. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi saya katakan bahwa orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad tidak memberikan rupa rahmat dengan sanjungan sholawat, maka dia termasuk kategori orang yang masin. Mari kita lihat ayatnya. Ketika Allah memerintahkan sholat, Allah nggak ikut sholat. Dan itu ayat Al-Quran. Ketika Allah perintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kamu berpuasa. Berpuasakah Allah? Tidak. Ketika kita diperintahkan untuk menunaikan zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambil dari sebagian harta mereka sebagai sedekah yang berfungsi untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa mereka. Dan bagi penerimanya, doakan orang yang bersedekah itu, karena sesungguhnya doa kamu itu akan menyejukkan jiwa mereka. Apakah ketika Allah memerintahkan zakat, Allah ikut zakat? Tidak. Ketika datang perintah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti manis
istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Baitullah lah bagi manusia untuk melaksanakan ibadah, bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk perjalanan ke sana. Itu perintah Allah, Pak. Mbah Fahrudin tidak umroh, itu perintah Allah. Tapi Allah sendiri nggak ikut haji. Tapi berbeda dengan satu hal ini. Surat Al-Ahzab, tadi 21 deh. Nah, ini saya tak ambil 21 lah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah mereka berselawat kepada untuk selawat Allah ikut berselawat, malaikat ikut berselawat. Baru Allah perintahkan kepada manusia yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dengan selawat robo rahmat doa untuk keselamatan. Jadi ketika Allah perintahkan membaca selawat, ternyata sebelum memerintahkan Allah sudah berselawat dulu. Bahkan sampai manusia yang pertama yang namanya Adam sudah ditetapkan tempatnya di surga. Kemudian karena kesalahan satu kali, dia akhirnya harus keluar dari surga dan turun ke bumi dan telanjang, Pak. Bayangkan, Pak, Nabi Adam berbuat salah sekali. Salahin apa Nabi Adam, Bu? Salahin Nabi Adam apa, Bu? Cerita Pak Guru Agama waktu SD, Pak Jarkoni. Salahnya Nabi Adam apa? Sudah populer itu karena memakan buah kuldi. Sebenarnya yang meracuk itu ibu atau bapak? Yang merengek-rengek itu sebenarnya ibunya atau adamnya? Ibu. Karena dari sangat sayangnya kepada istri, sesungguhnya yang merengek minta supaya memakan buah kuldi itu, yang digoda, sukses digoda pertama adalah Siti Hawa, maka dia sudah habis 2, baru Adam makan 1 pun sangkut di tenggorokan. Setelah berbuat dosa 1 kali itu, Nabi Adam dan Siti Hawa yang sudah enak-enak di surga, Bapak Ibu, diturunkan ke muka bumi, suruh keluar dari muka bumi dan dipisahkan bainal masyriqi wal maghrib, satu di ujung timur, satu di ujung barat. Telanjang. Berapa lama? 320 tahun, Pak. Doanya di mana? Minta ampun kepada Allah. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal. Itu doa itu dilantunkan terus oleh Nabi Adam, Pak, dalam minta ampun kepada Allah atas kesalahannya. Dan ternyata ketika Nabi Adam itu terusir dari surga, dia melihat di langit surga itu ada tulisan nama Muhammad. Tobatnya Nabi Adam itu akhirnya diterima oleh Allah. Setelah Nabi Adam itu beristighfar, mohon ampun itu menyertakan Nabi Muhammad, baru tobatnya diterima dan Allah mempertemukan kembali Adam dan Hawa di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah.
Jabal itu gunung, rahmah tempat berkasih sayang bertemunya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa setelah 320 tahun terpisah. Mari kita hitung-hitungan Bapak Ibu. Nabi Adam dengan Siti Hawa sekali berbuat dosa terusir dari surga dan dipisahkan dengan suaminya. Kalau kira-kira anak cucu Adam itu diberlakukan hukum kayak gitu, kira-kira sanggup gak Bapak? Sekali berbuat dosa, Mas Hasan harus pisah dengan istrinya, pisahkan selama 320 tahun dan ditelanjangi. Insya Allah bubar dunia ini Pak. Tetapi sifat Rahman, Rahim dan ampunan Allah ternyata lebih luas. Artinya kenapa saya ungkap itu Pak? Begitu pentingnya sholawat, maka Nabi Adam pun taubatnya diterima karena menyertakan Nabi Muhammad di dalam taubatnya. Dan ketika ditanya oleh Allah, wahai Adam, dari mana kamu tahu bahwa Muhammad itu kekasihku? Ya Allah, ketika saya terusir dari surga, saya melihat di langit-langit surga itu ada nama Muhammad. Dan saya berpikir, kalau saja bukan orang yang dekat dengan Allah, sangat tidak mungkin nama didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas ayat ini menegaskan kepada kita, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna ala nabi, mereka semuanya bersolawat kepada Nabi. Baru Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kamu alaihi atas Nabi, wa sallimu taslima, dengan salawat perubuh rahmat, kekasihan dan keselamatan. Oleh karena itu, demi Allah Pak, saya kalau sudah serakalan ini tidak ada kata jenuh. Saya sampai jam 12 sanggup Pak. Iya, karena kami remaja-remaja di Jawa waktu saya masih anak-anak, ketika di Jawa itu saya punya jadwal setiap malam Selasa, kami jadwalnya adalah dibaan, qosidahan, malam Jumatnya yasinan dengan bapak-bapak, belajar jadi orang tua. Jadi, dan hebatnya sholawat Bapak Ibu, dibawakan dengan joget pun memberikan kebaikan. Hebatnya sholawat itu ibadah yang tidak mengandung unsur dosa dan tidak banyak aturan. Kalau Pak Kades bisa sholawat, sholawatan insya Allah ada berkahnya Pak Kades. Kenapa Pak Nur berani ngomong gitu Pak? Mari kita lihat peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Satu riwayat yang saya angkat. Nabi Muhammad lahir itu pada tahun 571 Masehi. Yang pada saat itu sedang ada penyerangan Raja Abraha yang kepingin menghancurkan Mekah dan kepingin memindahkan kiblatnya orang beribadah. Karena dulu sentralnya orang beribadah itu, agama apapun sentralnya adalah ke Baitullah. Maka di sekitar Ka'bah itu, yang maaf, orang Yahudi, orang Nasrani itu ibadahnya sentralnya ke sana. Makanya di sekitar Ka'bah itu ada 4 patung besar yang jadi pujaan, yaitu ada Uzza, Lata, Hubal, Manan. Itu 4 patung besar yang menghiasi sudut Ka'bah. Dan itu menjadi sesembahan. Karena kedengkian Raja Abraha kepingin memindahkan kiblatnya orang itu ke negerinya. Tetapi Allah, manusia boleh punya rencana, Allah yang tidak menghendakinya, cukup dengan dikirim burung ababil, selesailah Raja Abraha dengan tentaranya. Kemudian bersamaan itu juga, karena sesungguhnya pada saat itu orang sudah minim sekali orang yang bertauhid kepada Allah. Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa Pak? Nabi Isa. Nabi Isa itu mengajarkan tauhid, menyembah kepada Allah yang Esa. Setelah Isa rentan waktu sekian ratus tahun, baru lahir Muhammad. Rentan waktu yang sekian ratus tahun ini menyebabkan manusia sudah tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Mereka menyembahnya macam-macam Pak.
sudah lagi tidak menyembah kepada Allah Tuhan yang Esa, tapi menyembahnya kepada yang lain. Maka karena alasan itulah di antara sebabnya Allah hadirkan kekasihnya yang bernama Muhammad, lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada waktu kira-kira sepertiga malam yang akhir. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang oleh orang-orang Arab Jahiliyah dianggap sebagai bulan kesialan, Pak. Dianggap sebagai bulan kesialan. Maka Allah mementahkan itu dengan menghadirkan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa jam 2/3 malam? Lahirnya kok tidak pagi-pagi, lahir kok tidak sore, lahir tengah hari yang ramai orang, biar banyak yang nolong. Ternyata supaya orang yang beriman memahami bahwa pada sepertiga malam yang akhir itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Siapa yang memohon kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan. Kalau Bapak Ibu punya hajat, silahkan bangun sepertiga malam yang akhir sampai menjelang subuh, berdoalah kepada Allah, maka insya Allah doanya akan dikabulkan. Kenapa hari Senin? Nabi-nabi yang lain itu dilahirkan selain daripada hari Senin. Padahal ada hari yang paling mulia, hari apa? Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya jangan nunggu khutbah selesai baru datang. Yang 2 rakaat kemana? Al-khutbatani fiha maqamu rak'ataini min adh-dhuhri. Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallam man ahadukum. Maka jangan ada yang berbicara satu di antara kalian. Paman takallama sing sapa wong ngobrol, fala jum'atalah. Padha wae karo ora Jumatan. Tugas ibu-ibu ngingatkan bapak-bapake, putra-putrane, nek dina Jumat monggo ajumanen monggo. Sing penting jam 10 usahakan sudah sampai di rumah supaya hari Jumatan nggak ketinggalan. Ini malah mau pulang nanti loh Pak, belum selesai tanggung ini. Oh ini jadi penggoda yang kedua. Bapaknya mau pulang malah ditahan. Jadi Allah lahirkan Muhammad pada hari Senin. Kenapa tidak ngambil hari Jumat yang penuh keberkahan? Allah bermaksud membuat pembeda. Ada pertanyaan yang lain lagi? Apakah Nabi Muhammad memperingati Maulid, Pak? Coba. Nabi Muhammad memperingati Maulid, betul Pak? Mari kita lihat. Karena kadang-kadang orang tidak ngerti dalam membahasnya, mereka beranggapan Maulid ini ada-ada. Suatu hari Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kalau bahasa kita ngopo jenengan kok saben Senin poso?" Apa jawab Nabi Muhammad? "Saya setiap hari Senin itu puasa karena saya dilahirkan pada hari Senin." Ini Nabi Muhammad menjawabnya begitu. Dia menghormati hari kelahirannya dengan berpuasa. Artinya Muhammad sendiri memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Itu hari kelahiran dan hari kebahagiaan buat dirinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang hebat lagi, kalau tadi izin Pak Kades, kalau Pak Kades hafal sholawat, ikut sholawatan, insya Allah ada kebaikannya. Saya mengambil pelajaran ini Pak. Ketika malam itu Muhammad dilahirkan Pak, itu terjadi kalau kita gempa mungkin Pak. Bumi ini tergoncang segoncang-goncangnya sehingga patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu hancur berantakan Pak. Abdul Muthalib keluar dari rumahnya kemudian menuju ke Ka'bah, padahal tidak ada tanda-tanda bahwa malam itu akan hujan. Tetapi pada malam itu terjadi angin yang sangat kuat, hujan yang sangat kuat, sehingga patung-patung pun hancur berantakan. Maka akhirnya Abdul Muthalib sebagai tokoh tua yang dituakan oleh masyarakat Arab, maka dia menuju ke Mekah. Begitu melihat ke Mekah di sekitar Ka'bah, patungnya sudah hancur berantakan Pak.
Maka akhirnya dia pun lari ke rumah anaknya, yaitu Abu Thalib, yang kebetulan Siti Aminah itu ada di sana, Pak. Setelah suaminya meninggal, Siti Aminah itu tinggal di rumah Abu Thalib, apalagi mendekat waktu melahirkan. Maka Abdul Muthalib pun akhirnya pergi ke rumah Abu Thalib, dan begitu sampai ke rumah Abu Thalib, dilihatnya begitu terang sinar di atas rumah Abu Thalib. Dan begitu masuk, ditemukan sesosok bayi yang dari kepalanya menyemburkan sinar yang menyilaukan. Maka dengan segera Abdul Muthalib pun mendekatinya. Singkat cerita, langsung pada hari itu diberi namalah. Dia adalah Muhammad. Satu nama yang sangat asing untuk negeri Mekah dan sangat asing untuk anak keturunan dari Abdul Muthalib. Namanya Muhammad. Sehingga di luar terjadi keributan, Pak. Apa-apaan nama Muhammad? Apa artinya itu? Tapi dengan mantap Abdul Muthalib keluar di kerumunan masyarakat, memberikan kabar gembira bahwa telah lahir cucuku yang saya beri nama Muhammad. Pokoknya namanya Muhammad. Ternyata Muhammad artinya adalah terpuji. Jadi akhirnya diberi nama Muhammad. Dan nama ini ternyata sudah pernah diceritakan oleh Nabi Isa, bahwa setelah kami nanti akan hadir seorang utusan ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Dan ketika mendengar berita gembira ini, Abu Lahab, bayangkan Pak, Abu Lahab itu bajingannya bajingan, Pak. Kalaupun di sini ada, maaf, ada preman, belum sedasar Abu Lahab. Kalaupun sini ada pengacu, tidak ada yang suka mengacu orang dakwah. Tidak ada orang yang suka ngaco orang yang datang ke gereja. Tidak ada yang suka ngaco orang yang pergi ke masjid. Tidak ada orang yang ngaco orang yang khutbah. Abu Lahab itu tukang menyebarkan fitnah. Nabi Muhammad difitnah, dan fitnah itu didukung juga oleh istrinya. Makanya itu sudah sampai dikritik oleh Allah dan dinas di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celaka, sungguh celaka Abu Lahab, wa mro'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, yang suka nipas-nipasi, membawa kayu bakar, ngompor-ngompori biar suaminya tambah panas. Maka fitnah pun menyebar di lingkungan Abu Lahab sana sini, termasuk fitnah kepada Muhammad setelah besar. Tapi pada saat hari kelahirannya, karena ternyata Abu Lahab adalah saudara dengan Sayyid Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad, Pak. Saudara dengan Abu Thalib. Ketika mendengar kabar bahwa Abdul Muthalib mempunyai cucu dari Aminah anak Abdullah, pada hari itu pembantunya Abu Lahab namanya adalah siapa, Bu? Wih. Nah, siapa namanya pembantunya Abu Lahab? Makanya jangan main HP. Nanti ada dospres 100.000 ini. Jadi pembantunya Abu Lahab namanya Su'aibah. Saya ulangi, Abu Lahab itu premannya preman, penjahatnya penjahat, hancurnya manusia, tukang nyebar fitnah, tidak pernah berhenti-berhenti, sampai dikritik dan dinas oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika mendengar kabar bahwa lahir Muhammad, anak dari Sayyid Abdullah, dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah, Su'aibah, pembantunya Abu Lahab, yang hari-hari melayani Abu Lahab, bikin kopi, masak. Jadi kalau di Mekah itu Bapak Ibu, perempuan itu, kalau perempuan merdeka itu enak pada jargon ini. Makanya orang-orang Arab itu suka terlambat nikah, karena mereka tidak sanggup dengan mahar yang harus dipenuhi ketika dia harus menikah. Kalau berani menikah harus sudah menyiapkan pembantu, Pak. Harus sudah menyiapkan mobil pesiar, harus menyiapkan tempat rekreasi bagi perempuan yang dinikahinya, dan sudah menyiapkan tempat yang bisa